Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triindah Utami dengan NIM 2502010220052 dari program studi Manajemen S1 PJJ Universitas Cyber Asia akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Organizational Behavior yang diampu oleh Ibu Dora Amelia SABMM. Pada presentasi kali ini, saya memilih studi kasus objek 1, yaitu terkait dengan urgensi dan pentingnya perilaku organisasi, studi kasus krisis produktivitas di PT Cendana Logistik. Analisis kasus dari PT Cendana Logistik. Dalam 5 tahun terakhir, PT Cendana Logistik mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Keberhasilan awal ini dicapai melalui fokus penuh dari sang direktur utama, yaitu Bapak Haryo, yang menekankan pada efisiensi teknis dan infrastruktur seperti penambahan armada pengiriman, optimasi efisiensi rute, serta investasi pada teknologi pelacakan barang. Namun sayangnya pertumbuhan cepat ini tidak diimbangi dengan pengelolaan sumber daya manusia yang strategis. Pengelolaan manusia ini hanya dianggap sebagai urusan administratif rutin dan diserahkan sepenuhnya kepada bagian personalia tanpa adanya arahan panduan strategis dari manajemen puncak. Pendekatan berfokus teknis mata ini hanya akhirnya membentur dinding krisis setelah 3 tahun perusahaan berjalan. Perusahaan ini mulai mengalami penurunan produktivitas yang mengkhawatirkan seperti adanya tingkat keterlambatan pengiriman yang meningkat hingga 30%, kemudian tingkat turnover atau pergantian karyawan gudang yang menyentuh angka tinggi mencapai 40% per tahun, serta tingkat kepuasan pelanggan yang merosot tajam. Investigasi awal mengungkap akar permasalahan mendasar pada interaksi antar manusia di dalam perusahaan. Karyawan merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, dan juga jalur komunikasi antara manajemen dan staf lapangan terkesan buruk atau terputus, serta terdapat ketidakpahaman umum tentang bagaimana perilaku dan sikap karyawan ini dapat berdampak langsung terhadap kinerja operasional perusahaan sehari-hari. Melihat situasi ini, manajemen baru perusahaan PT Cendana Logistik mengusulkan penerapan prinsip-prinsip perilaku organisasi secara sistematis. Namun, usulan tersebut mendapat resistensi atau penolakan dari sebagian jajaran direksi yang menganggap bahwa perilaku organisasi ini hanyalah teori akademis semata yang tidak akan berpengaruh langsung pada pencapaian laba perusahaan. Kemudian mengenai mengapa sebenarnya pemahaman tentang perilaku organisasi ini menjadi urgent atau penting bagi PT Cendana Logistik berdasarkan data yang tersedia dalam kasus. Berdasarkan data operasional dalam kasus, penerapan perilaku organisasi ini menjadi sangat penting atau urgent karena masalah utama dari perusahaan bukan terletak pada kegagalan mesin atau teknologinya, melainkan pada krisis perilaku manusia. Seperti permasalahan pertama, yaitu terkait dengan meningkatnya keterlambatan pengiriman sebesar 30%, kendala ini membuktikan bahwa efisiensi rute dan juga sistem pelacakan canggih pun tidak akan berfungsi optimal jika staf yang menjalankannya kurang memiliki motivasi, komitmen, atau keterlibatan kerja dalam perusahaan. Permasalahan kedua yaitu tingginya angka turnover karyawan gudang yang mencapai 40% per tahun. Angka ini menandakan adanya ketidakpuasan kerja yang parah, beban kerja yang tidak terkelola dengan baik, serta lingkungan kerja yang kurang mendukung karyawan. Turnover yang tinggi ini secara langsung akan mengganggu stabilitas operasional dan memicu biaya rekrutmen serta pelatihan yang mahal secara terus-menerus. Permasalahan yang ketiga yaitu komunikasi buruk dan keretakan hubungan kerja. Karena merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, membuat karyawan menjadi apatis. Pemahaman perilaku organisasi mendesak dibutuhkan untuk memperbaiki dinamika kelompok, pola komunikasi, kepemimpinan, dan kepuasan kerja agar operasional dapat kembali stabil. Oleh karena itu, mengapa PT Cendana Logistik membutuhkan penerapan perilaku organisasi untuk operasional perusahaan? Karena masalah-masalah yang dihadapi oleh PT Cendana Logistik ini terpusat pada krisis dari perilaku organisasi atau
perilaku manusia dalam perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu dampak yang mungkin timbul apabila perusahaan terus-menerus mengabaikan aspek perilaku organisasi ini dalam pengelolaan perusahaannya. Apabila manajemen PT Cendana Logistik tetap enggan mempedulikan aspek perilaku organisasi, dampak buruk yang berpotensi timbul meliputi yang pertama, penurunan bottom line atau kerugian finansial dikarenakan adanya turnover karyawan gudang sebesar 40% secara konstan ini memicu kerugian finansial akibat tingginya hiring cost, onboarding cost, dan juga penurunan efisiensi kerja sementara. Kemudian dampak yang kedua yaitu kehilangan pelanggan utama secara permanen. Akibat adanya keterlambatan yang meningkat dan kepuasan pelanggan yang merosot, klien-klien logistik dapat berpindah ke kompetitor yang menjamin adanya ketepatan waktu. Dampak yang ketiga yaitu bisa terjadinya mogok kerja atau sabotase operasional. Komunikasi yang terus-menerus memburuk antara manajemen dan juga staf lapangan berpotensi dapat menciptakan rasa frustasi yang berujung pada tindakan penyampaian aspirasi yang destruktif. Dampak yang keempat yaitu investasi teknologi dan armada yang menjadi mubazir. Perangkat lunak pelacak dan armada pengiriman tercanggih ini tidak akan memberikan return maksimal jika pengoperasiannya di lapangan dijalankan tanpa adanya dorongan moral dan juga rasa kepemilikan atau sense of belonging dari para pekerja. Untuk itu, manajemen PT Cendana Logistik harus sesegera mungkin menerapkan aspek perilaku organisasi ini dalam pengelolaan operasional perusahaannya. Kemudian bagaimana untuk meyakinkan direksi yang skeptis bahwa perilaku organisasi ini memiliki dampak yang nyata terhadap kinerja dan juga laba perusahaan. Untuk meruntuhkan anggapan bahwa perilaku organisasi ini hanya sekedar teori akademis, pendekatan berbasis bukti dan juga kuantifikasi finansial perlu disampaikan kepada jajaran direksi. Seperti yang pertama, dengan menghubungkan turnover karyawan dengan beban biaya nyata atau cost benefit analysis. Perlu ditunjukkan bahwa perhitungan biaya real dari 40% turnover karyawan gudang meliputi biaya rekrutmen, pesangon, waktu pelatihan, serta penurunan produktivitas staf baru. Kemudian harus menunjukkan bahwa dengan menerapkan intervensi perilaku organisasi seperti program keterlibatan karyawan dan juga saluran komunikasi yang transparan akan menekan tingkat turnover karyawan. Karena karyawan merasa dilibatkan dalam proses operasional perusahaan yang juga secara langsung akan menyelamatkan anggaran biaya operasional perusahaan yang keluar akibat dari turnover tersebut. Yang kedua yaitu dengan menghubungkan kepuasan karyawan dengan kepuasan pelanggan atau service profit chain. Saya akan menjelaskan terkait dengan rantai nilai logistik bahwa karyawan yang merasa dihargai dan dilibatkan dalam operasional perusahaan akan bekerja dengan lebih teliti, lebih tepat waktu, dan lebih bertanggung jawab, yang secara otomatis akan menurunkan tingkat keterlambatan pengiriman. Kinerja pengiriman yang membaik ini akan langsung menaikkan indeks kepuasan pelanggan, mengurangi komplain, serta meningkatkan porsi repeat order yang berujung pada kenaikan pendapatan perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu dengan menyajikan studi kasus atau pilot project atau proyek percontohan. Dengan mengusulkan proyek percontohan penerapan prinsip perilaku organisasi di skala kecil pada satu divisi atau satu lokasi gudang terlebih dahulu. Dengan mengukur metrik produktivitas dan efisiensi biaya sebelum dan sesudah adanya intervensi. Direksi dapat melihat bukti empiris berbasis data bahwa perbaikan budaya dan pengelolaan manusia berdampak nyata secara langsung pada profitabilitas perusahaan. Dari kasus tersebut, kita dapat mengetahui betapa pentingnya peran perilaku organisasi dalam operasional perusahaan. Bahwa perilaku organisasi ini juga dapat berdampak pada penerimaan laba perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.